few moments later. Oke, pada kali ini kami coba ingin mensajikan kepada kalian semua informasi terbaru seputar politik yang meresahkan rumah kalian. Oh iya Petri, apakah kamu tahu singkatan dari MK? MK? Saya rasa makan keong bukan ya? Kali ini kita akan coba mengulas tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait umur untuk pemilu nanti yang masih menjadi misteri. Sumur? Emang kenapa sumurnya, bos? Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 sampai 2028. Pengucapan sumpah di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 bulan 3 2023. Ternyata sumpahnya masih kemarin ya. Sombong amat. Nah, inilah sumpah yang dibaca Anwar Usman pada tanggal 20 bulan 3 2023. Oke, saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti pada nusa dan bangsa. Di antara tugas Mahkamah Konstitusi, 1. Memutus tugas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 2. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu, dan lain sebagainya. Bro, kok cuma segitu? Kurang dong. Nah, batas usia cawapres untuk pemilu sebenarnya berapa sih? Sebelumnya, gugatan terkait batas usia capres dan cawapres juga telah lebih dahulu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait batas usia minimum untuk capres dan cawapres. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiru, untuk menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah Take Me Out Indonesia, kini hadir di Ini pemilihan umum, bukan Take Me Out. Aduh. Oke, lanjut. Melalui perkara nomor 90 garis PUU strip XX 1. Susah banget. Almas meminta Mahkamah Konstitusi menguji pasal tersebut agar menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Ini artinya batas usia capres dan cawapres untuk pemilu 2024 tetap minimal 40 tahun. Namun, apabila kandidat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sekalipun belum berusia 40 tahun, mereka tetap bisa menjadi capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dalam fenomena ini, ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Nah, kira-kira menurut kalian, siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dirugikan? Oke, kita lanjut. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan? No. Ya, jawabannya adalah tidak. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diajukan upaya hukum.
Jangan senang dulu, karena bila putusan tersebut benar-benar salah dan menyalahi undang-undang, maka bisa digugat. Profesor Mahfud MD berkomentar tentang soal ini pada hari Kamis tanggal 2 bulan 11 kemarin. Contohnya Akil Mukhtar dan Patrialis Akbar sudah pernah dilakukan. Jadi, memang bisa kewenangannya itu tanpa harus mengaitkan hukum dengan yang lain. Kalau MK punya keyakinan harus dianggap sebagai pelanggaran etika. Profesor Mahfud MD juga menerangkan ketika dirinya saat di MK pernah memecat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar Ngabalin. Maaf, bukan Akil Mukhtar Ngabalin maksudnya, tapi Akil Mukhtar. Waktu saya menjadi MK, saya pernah memecat orang, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik. Tambah, Bu. Hai. Agus lapar, Bu. Agus lapar, Bu. Agus lapar, Bu. Pakar Hukum Tata Negara, Ibu Susanti mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa dianggap tidak sah jika terbukti ada benturan kepentingan. Hal ini dia sampaikan pada acara di Kompas tanggal 23 bulan 10 2023. Satu catatan, kalau nanti terbukti ada benturan kepentingan, sebenarnya ada satu pasal di MK, kalau memang ada benturan kepentingan keputusan, itu tidak sah. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana tanggapannya sobat? Itulah peristiwa di negeri ini. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian dan apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya.